Iya, langsung saja dimulai. Silakan. Oh ya, lanjut aja ya Pak. Mohon maaf Iya. Pak. Uh, Baik, saya lanjutkan. Jadi latar belakang terbentuknya sistem ini itu yang pertama, satu, pendistribusian informasi terkait perekrutan asisten praktikum masih kurang terdistribusi dengan baik. Yang mana biasanya informasi mengenai perekrutan itu di-share melalui media sosial seperti grup WhatsApp. Nah, dari hal ini dapat menyebabkan kurang meratanya distribusi informasi dan terkadang ketertinggalan info bagi yang tidak mengecek sosial media pada saat hari itu juga. Selanjutnya yang kedua ada pendataan asisten praktikum masih kurang efisien. Baik saat praktikum offline maupun offline, pendataan masih dilakukan secara konvensional. Saat offline menggunakan kertas atau paper based dan saat online menggunakan media pendukung seperti Word dan Excel. Nah, dalam hal ini dapat menyebabkan kesalahan pada manusia atau human error seperti kesalahan inputan pada data maupun kehilangan data-data. Selanjutnya yang ketiga ada pengujian asisten praktikum dirasa kurang terorganisir. Nah, untuk baik offline maupun offline ini pengujiannya itu masih dirasa kurang terorganisir karena pada saat offline pada umumnya aspek itu mengerjakan soal melalui kertas lalu mengumpulkan ke laboran, dan saat online itu menggunakan Google Form yang mana linknya itu berbeda setiap mata kuliah lainnya. Nah, dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam penginputan data karena laboran harus menginputkan data tersebut secara satu persatu dan membukanya pula secara satu persatu. Lanjut, nah dengan permasalahan yang ada, maka solusi yang ditawarkan adalah merancang sistem informasi perekrutan asisten praktikum berbasis web agar informasi mengenai perekrutan terpusat pada satu web sehingga pendataan lebih efisien dan terorganisir. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu merancang dan membangun sistem informasi perekrutan asisten praktikum agar bisa terdistribusi dengan baik. Yang kedua, meminimalisir kesalahan atau kehilangan data karena pengumpulan data dan informasi secara manual. Yang ketiga, mempermudah alokasi dan koordinasi pendataan asisten praktikum pada mata kuliah yang berbeda agar tidak terjadi kesalahan. Yang keempat, merancang fitur uji seleksi pada soal pada sistem sesuai dengan jadwal uji seleksi dan mata kuliah yang diuji. Selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaat ini terkhususkan bagi yang menggunakan sistem tersebut. Yang pertama, sebagai peningkatan sarana prasarana yang diharapkan dapat mempermudah kinerja bagi laboran, pegawai maupun asisten praktikum dalam pendataan dan pendaftaran. Yang kedua, membantu para calon asprak dalam memperoleh informasi terkait perekrutan asprak. Yang ketiga, membantu laboran dan mengelola praktikum mengenai perekrutan asprak agar menjadi lebih efisien dan terorganisir. Yang keempat, memberi referensi kepada pihak ITERA dan pengembang selanjutnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistem ini menjadi lebih baik lagi. Terlalu cepat nggak? Coba bacanya dengan titik koma loh. Ya kan? Bagaimana Pak, maaf? Terlalu cepat loh bacanya. Coba dengan titik koma ya. Iya Pak, soalnya Ya. sistemnya agak panjang, jadi saya percepat di sini. Mohon maaf Pak, apakah slide-nya jalan? Iya, jalan. Silakan. Selanjutnya ada ruang lingkup pekerjaan. Nah, dari ruang lingkup ini yaitu sistem dapat menyimpan data sistem praktikum seperti pengumuman, jadwal seleksi, jadwal mata kuliah praktikum yang akan dibuka. Dan data pengguna seperti data pengguna atau data pendaftar seperti nama, NIM, tanggal lahir, email ITERA, program studi, angkatan, CV, KS, dan KTM. Laboran juga dapat menggunakan perangkat lunak ini untuk membantu pekerjaan dalam mengelola hasil praktikum. Nah, karena kemarin saya kerja praktek di ITERA, di mana di laboratorium multimedia, dan laboratorium multimedia itu merupakan bagian dari UPT Lab, maka topik perusahaan ini saya akan jelaskan di UPT Laboratorium itu sendiri. UPT Lab adalah lembaga yang bersifat mandiri dan bertugas melaksanakan pengelolaan laboratorium dan telah memiliki 13 laboratorium. Nah, manajemen pengelolaan ini juga mengacu pada UGM yang mana bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi laboratorium ke arah yang lebih strategis, tepat, dan kolaboratif. Next slide. Ya. Lanjut. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian yang saya gunakan untuk mengembangkan sistem ini menggunakan model waterfall. Yang pertama ada requirement atau analisis kebutuhan. Nah, di sini kita mengumpulkan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan sistem. Untuk sistem ini, kebutuhan yang diperlukan seperti pengumuman, pendaftaran, tes seleksi, dan verifikasi. Selanjutnya ada desain. Desain ini merupakan bagaimana kita mendesain tampilan arsitektur sistem secara keseluruhan, yang mana di sini saya menggunakan aplikasi Figma untuk membuat low fidelity dan high fidelity. Selanjutnya ada implementasi atau implementation. Nah, di sini itu implementasi dari sistem tersebut dengan cara, maaf Pak, gimana Pak?
Oke, next. Ya, kayak gini Nada, Oke. ya. Jadi apa? Udah ditampilkan ini saya metode penelitian dengan waterfall. Saya berdiskusi dengan laboran saat pengembangan sistem menyesuaikan dengan kebutuhan. Next. Ya nggak usah dibaca panjang waktunya juga ya. Ayo lanjut. Oke. Nggak apa-apa ya Pak. Langsung next kayak gitu. Siap, Pak. Nah, ini untuk hasil kerja praktek saya. Jadi ada low fidelity dan high fidelity sudah terlampir. Selanjutnya saya akan demo sistem dari laptop saya. Nah, ya. Nah, jadi ini untuk sistemnya apakah sudah terlihat, Pak? Oh iya, sudah. Ya. Jadi pertama ini untuk menu berandanya. Nah, ini untuk menu adminnya saya buka di browser lainnya. Nah, jadi untuk menu admin ini merupakan keseluruhan dari proyek KP kami yang di ITERA, jadi masih gabung. Lalu di sini kalau untuk asisten praktikum sendiri ada rekrutmen dan verifikasi. Nah, jadi karena tadi di beranda itu sudah ada pengumuman untuk membuatnya itu di sini Pak, dibuka pendaftaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya contohkan di bagian user. Jadi yang pertama, untuk jika sudah ada pengumuman, maka akan terlampir untuk dari tanggal pembukaan sampai tanggal penutupan. Lalu juga ada keterangan bahwasannya pastikan email benar, karena untuk selanjutnya pemberitahuan mengenai verifikasi berkas dan verifikasi penilaian akan melalui email. Lalu di sini saya akan mendaftar. Jadi di pengumuman ini bisa memasukkan poster kan? Gimana Pak? Oke. Untuk di informasi pengumuman tadi bisa dimasukin poster nggak? Oh, kalau untuk poster belum sih Pak, dia masih sekedar teks HTML biasa Pak. Sekedar inputan teks HTML seperti ini tadi. Sekedar judul dan tanggal pembukaan serta tanggal penutupan. Tapi biasanya dibuat poster ya kalau yang sudah-sudah. Oh iya Pak, itu kemarin requirement-nya masih sekedar judul, mungkin nanti bisa dikembangkan lebih Pak. Ya, itu masukin di saran untuk pengembangan sistem berikutnya. Boleh saya lanjutkan Pak? Iya, boleh. Lalu di sini ada form untuk mengisi formulir pendaftaran. Nah, di sini saya mencontohkan untuk data saya pribadi. Ini untuk bisa daftar Asprak untuk mata kuliah apa saja? TPB? Apakah prodi tertentu? Kalau untuk sekarang itu masih untuk teknik informatika Pak. TPB juga sudah ada, tapi lebih ke prodi informatika. Berarti ada PKS 1 dan PKS 2. Jadi di program studi itu menginput juga ya program studinya teknik informatika? Iya Pak, karena kemarin itu requirement-nya masih memerlukan program studi, karena kan walaupun kita itu pembukaan praktikumnya untuk mata kuliah teknik informatika, namun kan PKS 1, PKS 2 itu semua prodi itu mengikuti Pak. Jadi kayak dari prodi teknologi pangan atau prodi elektro itu masih bisa mengikuti Pak. Makanya program studi ini wajib diisi juga Pak. Tapi kalau TPB kan itu bukan hanya satu program studi. Nah, iya Pak, ini maksudnya untuk pendaftaran dari asisten praktikum itu sendiri Pak. Jadi program studi ini maksudnya program pendaftaran itu sendiri Pak. Oh, ini mendaftar asisten. Iya Pak. Jadi ini belum pengelompokan ini ya, informasi untuk rekrutmen. Misalkan ini program studi PWK, ini program studi informatika, sipil, belum? Belum Pak. Nah selanjutnya izin melanjutkan ya Pak, karena pilihannya tadi belum diisi, maka kita wajib isi dulu di bagian admin. Untuk mengisi di bagian admin itu kita bisa buka lagi yang tadi, ini judulnya tadi, lalu kita buka detail, lalu tambah mata kuliah. Nah di sini kita bisa mengisi ini tadi data ini Pak, random. Terus itu ini kita bisa ngisi untuk nambah mata kuliah juga kita bisa lewat sini. Itu penambahan mata kuliah selain yang ada tadi di drop down-nya Pak. Ini admin ya? Iya Pak, di bagian admin. Di bagian admin ada apa aja tadi?
Ada rekrutmen dan verifikasi aja Pak kalau untuk asisten praktikum. Coba tambah mata kuliah. Di sini ada apa aja mata kuliah? Ada pilihan mata kuliah, lalu ada nama dosen, Oh, jadi tanggal ini cuma seleksi. teknik informatika aja ya? Iya Pak, kalau ini untuk masih diisi informatika aja Pak. Di judulnya Nazla tadi apa? Di judulnya perekrutan asisten praktikum berbasis web Pak. Berbasis web, tapi tidak menyebutkan spesifik program studi teknik informatika. Iya. Ya, lalu Oh, iya. jadi kebayangnya se-ITERA. Kalau itu belum sih Pak, karena kemarin itu dari judul topik ini tuh dari laborannya sendiri Pak. Jadi mau ditambahin praktikum asisten praktikum teknik informatika tuh jadi kurang gimana gitu Pak. Jadi kami masih ngikutin dari laboran aja Pak. Oke. Dari metode penelitiannya gimana? Pertama-tama Metode apa yang penelitiannya dilakukan? itu apa gitu? Bagaimana Pak? Metode penelitiannya apa yang dilakukan? Kalau metode penelitian itu studi literatur dan pengumpulan itu Pak, pengumpulan kebutuhan. Coba Kalau untuk mana model lihat? pengembangannya tadi waterfall Pak. Coba lihat. Bagaimana Pak? Apakah Coba saya lihat lanjutkan? laporannya. Ya, ada cukup minta Iya, batasan. Coba lihat laporannya. Jadi itu hanya sebatas teknik informatika aja ya. iya Pak. Tapi dan belum bisa mengupload sebuah gambar ya, untuk pengumuman. Kalau untuk gambar itu di menu uji seleksi Pak, dia dalam proses pengunggahan soalnya itu bisa dalam bentuk PDF, doc dan sebagainya Pak. Untuk Kalau untuk pengumumannya belum. poster itu Pak. Belum. Oke. Ini laporannya Pak. Udah kelihatan loh. Iya Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Oke ya. Ini latar belakangnya. Karena kita Iya Pak. tentang bidang ilmu teknologi ya, mungkin diawali lah dengan latar belakang itu dengan pengantar teknologi. Ya. Jadi bukan langsung ke tempat lokasi tapinya. Perkembangan teknologi sama ini telah semakin pesat sampai merambah ke sistem penjadwalan, bukan hanya sistem penjadwalan mata kuliah, tetapi penggunaan laboratorium, seperti pengantarnya ya, seperti pengantar informatikanya ya. Sering kan kita baca artikel-artikel itu kan, kalau tentang ekonomi ada tentang saham atau tentang perekonomian bangsa, seperti itu. Ada sebaris dua baris lah atau satu paragraf. Oke, terus. Nah, perekrutan aspek ITERA itu kan hurufnya gede kan, di paragraf kedua tuh. Nah, ini lebih ke tata tulis ya. Perekrutan aspek ITERA biasanya dilakukan setiap semester. Mata kuliah ya mendaftarkan informasi. Jadi selama ini teman-teman dapat informasi itu dari web ya, dari sebaran teman ke temannya. Iya Pak. Kalau biasanya di share poster Pak. Nah itu biasanya mungkin dari laboran terus tuh di share ke grup, dari grup ke grup Pak. Menurut Nazla itu lebih memudahkan nggak informasi itu? Soalnya kalau dari saya, ini kalau kita kan lebih lebih mudah buka handphone itu, megang handphone itu buka WA kerjaan gitu daripada buka web. Apa kelebihannya? Izin menjawab Pak. Ya, kalau dari saya pribadi, karena kemarin saya juga sempat ikut perekrutan asisten praktikum baik yang secara offline maupun online, menurut saya sih kalau dari saya pribadi ya Pak, lebih enak kita membuat web. Jadi segala informasi itu terpusat pada satu wadah Pak. Karena kalau misalnya lewat WhatsApp Pak,
kadang itu ada kendala mahasiswa itu seperti tidak punya kuota ataupun chat WhatsApp-nya itu tiba-tiba terhapus semua atau keformat semua ataupun ketertinggalan info karena ketumpuknya chat, seperti itu sih Pak. Jadi lebih efisien dan lebih mudah mungkin lewat web Pak, karena dari situ jadi setiap mahasiswa tuh tahu oh ada satu wadah nih untuk mendata atau untuk perekrutan terkait asisten praktikum. Jadi di web itu sampai ke pengujian ya, apa? Iya Pak, sampai ke pengujian dari Soal-soal aspek itu itu ya, sendiri. iya. Dan Iya pengumuman. Pak. Iya Pak. Turun. Next turun. Di tata tulisnya ya. Ya, Turun. ini saya lanjut ke presentasi atau bagaimana Pak? Ini di laporan aja. Mohon maaf Pak, agak kurang terbuka Pak. Teman-teman yang join di Zoom ini boleh tanya ya, wajib tanya ya. Wajib tanya kan? Silakan nanya. Baik, langsung ke sisi tanya jawab aja berarti Pak ya. Iya. Ya. Waktunya udah Terima tinggal 5 menit kasih. dulu. Ya. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Mungkin dari teman-teman ataupun Pak Aidil ada yang ingin bertanya kembali. Sebelumnya izin masuk. Maaf. Ya, silakan. Siapa nih? Terima kasih. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ringo dari Informatika 19 terkait pembuatan sistem ini. Saya ingin bertanya kepada Najla. Semisal kalau laboran ingin menginputkan jadwal uji seleksi 2 matkul secara bersamaan, itu kira-kira gimana ya? Baik, saya langsung jawab ya Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ringo. Jadi di sini tuh saya tampilkan aja sistemnya. Nah ini, jadi baik dari laboran itu sendiri, kita tuh kemarin dari requirement ada batasannya juga. Jadi setiap jadwal uji seleksi itu tidak boleh sama, karena pada umumnya setiap mahasiswa itu bisa mendaftar lebih dari satu mata kuliah. Maka pada sistem ini masih kita buat requirement pembatasan yang sederhana, yaitu misalnya kita inputin ini jam seleksinya adalah jam 8 nih, jam 9 misalnya. Aduh, mohon maaf sebentar ya Pak. Dokumennya lagi nggak bisa terpilih. Nah. Di sini kita udah inputkan bahwa PBO itu tadi dari jam 8 sampai jam 9 pada tanggal 30 Pak. Nah di sini misalnya saya sudah maaf Pak, ini filenya. Di sini saya menggunakan data ini data dokumen biasa. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini misalnya kita mau tambah mata kuliah. Ya. Terus kita inputin misalnya ada tanggal yang sama. Lalu pada jam yang sama juga
Jadi upload ya soalnya ya, bukan. Iya Pak, ini ngupload soal. Saya pakai data masih biasa Pak, belum ada soalnya gitu. Ya, ini Nah ini nggak Pak, POM ya? kalau Tidak. untuk pengunggahan soal masih dalam bentuk PDF, dokumen atau doc.r atau zip dan FAT Pak, bukan dalam bentuk form tadi. Jadi masih sebatas hanya pengunggahan dokumen saja Pak. Kalau yang uploadnya jawabannya itu telat, bahkan lewat 1 jam 2 jam. Nah itu nggak bisa Pak. Jadi karena sudah di set di sini maka dia pasti jam 9 itu udah auto ketutup Pak. Itu auto nggak bisa submit lagi Pak. Atau auto terkumpul. Jadi bergantung pada apakah mahasiswa tersebut sudah mengumpul atau belum Pak. Oh, ya. Jadi belum bisa melampirkan link ini ya, misalkan link Google Form seperti itu. Iya Pak, belum. Nah ini mohon maaf tadi saya izin menjawab pertanyaan Ringo lagi ya Pak. Jadi karena tadi kita sebelumnya pada mata kuliah TBL itu sudah menggunakan jam yang sama pada hari yang sama, maka tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus mencari alternatif lain pada hari yang berbeda. Apakah sudah terjawab Ringo? Oh iya, sudah. Terima kasih Ya. Najla. Ada lagi yang teman-teman yang mau tanya? Saya ingin izin bertanya Pak. Ya boleh. Saya Romantika Banjarnamor ingin menanyakan kepada Najla tentang ini. Kalau misalnya hanya sekedar pengumuman aja yang baru dibuat, jadwal seleksinya belum dibuat. Terus apakah aspraknya tetap bisa daftar? Terima kasih. Langsung saya jawab ya Pak. Ya. Terima kasih pertanyaannya Roman. Nah ini tadi bisa langsung dicontohkan karena kebetulan tadi sistemnya juga baru sampai sini. Nah ini untuk jadwal seleksinya belum ada. Jadi tadi kita belum submit jadwal seleksinya karena jadi oleh karena itu laboran itu sudah harus menginputkan jadwal seleksi ataupun kalau belum ada pemberitahuan. Jadi hanya sekedar pengumuman saja. Misalnya tadi kita belum inputkan atau saya coba hapus dari jadwal tadi. Nah sebelumnya kan tadi sudah kita buat untuk jadwal uji seleksi itu sudah kita buat mata kuliah TBO. Misalnya kita hapus, jadi belum ada jadwal seleksi sama sekali. Lalu kita coba refresh. Kita masukkan ulang. Nah, maka pada form pilihan ini tidak ada jadwal seleksinya yang bisa dipilih. Misalnya kita mau paksa untuk dia daftar, misalnya kita ambil ini sebagai contoh untuk penginputan CV, terus kita daftar, maka dia tidak bisa Roman karena pilihannya masih belum terpilih. Oleh karena itu dari laboran juga sudah harus menyiapkan jadwal seleksi apabila pengumumannya itu sudah ingin dibuka, masa pendaftaran sudah ingin dibuka. Apakah sudah cukup jelas Roman? Oke, udah Zela. Makasih Zela. Ya untuk Nazla ini ya laporannya Pak tandain di laporan aja. Nggak mau Pak. Iya, baik. Pak bahas di sini waktunya juga nggak cukup, hanya udah jalan 3 menit lebih ya. Jadi Pak tandain di laporannya aja koreksinya, lebih ke tata tulis ya. Tata tulis dan Iya, Pak. ini awal paragraf kok terlalu masuk ke dalam seperti itu. Nah, Nazla menyelesaikan laporannya ini jam berapa nih semalam?
Oh, kalau semalam jam 12 sih Pak, cuman karena itu dikirim lewat laptop teman, jadi formatnya di laptop saya sama di laptop dia agak beda. Nanti saya mau coba Oh revisi di iya, laptop saya ini lagi Pak. perataan paragraf nih. Lihat nih, ya. Dibimbing lagi sebelum perkuliahan Baik, Pak. tanggal 30 ini ya. Dalam minggu inilah. Baik Pak. Minggu ini, iya dalam minggu ini ya kita meet lagi nih. Ada warna tulisannya warna biru, ada yang cetak miring. Nih. Terkait apa yang dikerjakan ini selalu berkoordinasi kah dengan laboran tentang terkait Iya Pak. pengembangan sistem ini? Izin menjawab Pak, kalau Iya. untuk berkoordinasi, iya mau apa Pak? Iya, lanjut. Iya. Terus berkoordinasi kan? Iya Pak. Mulai Jadi, dari rekrutmen, apa saja disesuaikan lagi perancangan awal, dikoordinasikan terus ya. Iya Pak, mulai dari awal pemilihan proyek juga sudah berkoordinasi Pak. Jadi untuk requirement-nya seperti butuh fitur apa saja itu sudah berkoordinasi. Namun kalau untuk desain kebetulan kemarin itu dari saya sendiri dan tim KP kan satu desain Pak, satu low fidelity dan high fidelity. Nah dari situ kalau untuk laborannya sendiri sudah setuju saja mengenai desain. Tapi untuk seperti requirement butuh apa saja, butuh fitur apa saja, butuh menu apa saja itu selalu dikoordinasikan. Begitu pula sampai presentasi akhir juga kalau ada tambahan atau kekurangan itu masih berkoordinasi lagi Pak. Oke. Mungkin kita cukup ya. Waktunya juga. Nanti catatan ini nanti saya kirim saja untuk diperbaiki ya. Nah, saya ngoreksi laporannya juga. Ya. Baik Pak. Oke, silakan ditutup. Baik. Terima kasih atas perhatiannya baik untuk Kak Adil maupun teman-teman sekalian. Terima kasih juga bagi yang sudah bertanya dan memberi masukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya cuma setengah jam ya teman-teman ya. Jadi kayak gini aja. Jadi selagi ada yang presentasi, kalau ada yang jadi ada pertanyaan langsung saja. Ya. Oke ya teman-teman ya. Sudah, nggak usah ngenalin. Izin Rahmat, saya Putri mau nanya terkait bagaimana sistem pengembangannya. Apakah terus berkoordinasi, apakah terus berkoordinasi dengan laboran, langsung seperti itu aja ya. Jadi nanti lama buka lagi slide-nya ya. Nggak harus tunggu sesi diskusi ya. Oke, lanjut silakan Rahmat. Yang berikutnya adalah Rahmat Ramadan. Apakah suara saya sudah terdengar Pak? Agak kecil loh suaranya. Coba agak teriak-teriak sedikit. Apakah sudah terdengar Pak? Nggak pakai headset kan? Earphone Pak ini Pak. Oh ya, coba lanjutkan saja. Dan nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Sebentar saya buka dulu untuk presentasinya. Jadi Rahmat ini juga KP-nya di laboran ya, di lab ya? Iya Pak, sama seperti Nazla Pak. Sama seperti Nazla. Apakah sudah terlihat Pak? Ya. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Rahmat Ramadan dengan NIM 118140101 akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan topik sistem penjadwalan praktikum di Laboratorium Multimedia Institut Teknologi Sumatera. Untuk pembahasannya di sini saya akan membahas beberapa bagian yang terdiri dari latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat pelaksanaan kerja praktik sendiri, kemudian workflow perusahaan tempat bekerja saya, kemudian
deskripsi mengenai persoalan yang terjadi, tampilan dari sistemnya, dan kesimpulan dan saran. Yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, di sini terdapat suatu permasalahan. Jadi waktu mulai pelaksanaan semester itu biasanya terjadi penjadwalan penggunaan praktikum di laboratorium. Jadi untuk beberapa program studi itu melakukan penjadwalan gitu terhadap jadwal praktikumnya sendiri. Tetapi pada saat melakukan peminjaman terdapat kurangnya perhatian dari calon peminjam karena tidak mengetahui jadwal yang tersedia itu bagaimana gitu, sehingga banyak sekali terjadi miskomunikasi antara calon peminjam yang satu dengan yang lain karena jadwalnya bersamaan untuk meminjamnya. Ini penjadwalan praktikum prodi apa saja nih? Iya Pak, apa saja Pak? Ya. Untuk solusinya di sini saya memberikan semua program studi ya? Iya Pak. Ya. Jadi di sini untuk solusinya sendiri itu sistem penjadwalan yang lebih efisien untuk mengetahui jadwal yang sudah ada pada laboratorium. Jadi di sini sistem penjadwalan itu fungsinya agar si calon peminjam ini bisa melihat terlebih dahulu jadwal yang masih tersedia bagaimana. Kemudian nanti juga ada di bagian sisi adminnya juga. Kemudian untuk metodologinya sendiri di sini terdapat studi literatur, kemudian yaitu mengumpulkan teori-teori yang mendukung, kemudian observasi dengan melakukan wawancara kepada pihak klien yang kebetulan kliennya adalah pihak laboran, kemudian melakukan analisis kebutuhan, apakah kebutuhan yang sudah dikumpulkan itu layak dan bisa dikerjakan dalam pengembangan sistem. Kemudian yang terakhir ada perancangan dan implementasi. Di sini akan dirancang bagaimana sistem tersebut akan disusun, kemudian diimplementasikan menjadi suatu sistem yang bisa digunakan. Rancangannya menggunakan metode apa ya? Untuk metodenya menggunakan metode waterfall. Untuk mungkin lanjut di bagian tujuannya sendiri itu mengimplementasikan pembuatan sistem penjadwalan pada gedung laboratorium teknik Institut Teknologi Sumatera, kemudian menyelesaikan permasalahan dalam penjadwalan pada gedung laboratorium teknik dan mengaplikasikan integrasi yang ada dari sistem penjadwalan. Untuk manfaatnya sendiri bagi penulis ini saya sendiri merasakan bahwa saya bisa mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari pada perkuliahan, kemudian menambah pengalaman dalam dunia kerja melalui pembuatan sistem penjadwalan. Untuk sendiri sebagai klien itu manfaatnya adalah bisa mengimplementasikan sistem penjadwalan ke dalam laboratorium agar sistem penjadwalan sendiri lebih efisien. Kemudian bisa mengarahkan calon pengguna ruangan untuk melihat jadwal mana yang tersedia sebelum melakukan peminjaman ruangan. Kemudian dari sisi adminnya sendiri bisa membuat jadwal secara mingguan. Kemudian untuk profil perusahaannya sendiri, di sini perusahaannya adalah Laboratorium Multimedia Institut Teknologi Sumatera atau PT Laboratorium. Untuk deskripsi persoalannya, seperti yang dijelaskan di latar belakang, gedung laboratorium teknik sendiri memiliki banyak ruangan yang umumnya digunakan pada kegiatan kampus, khususnya di bagian praktikum. Karena praktikum sendiri itu kegiatan yang menunjang studi dari mahasiswanya sendiri. Tetapi peminjaman ruangannya tersebut masih manual atau konvensional, sehingga menimbulkan permasalahan dalam menjadwalkan ruangan mana saja yang akan digunakan. Karena dari calon penggunanya sendiri kurang informasi untuk memilih jadwal mana saja yang bisa digunakan. Untuk tampilan sistemnya, di sini ada tampilan user yang menampilkan ruangan, kemudian tampilan kalender, di sini jadwal dari suatu ruangan. Ini daftar secara listnya.
Kemudian di sini bagian tampilan admin ada jadwal sama seperti di bagian tampilan pengguna. Kemudian di tampilan admin sendiri berikut adalah jadwal yang sudah diplotkan. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan melakukan demo dari sistemnya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan partisipan. Apa nih? Absen sih. Jadi ini Ya. tadi bagian atasnya agak bermasalah. Jadi di sini adalah tampilan awal dari website Laboratorium Multimedia. Kita coba masuk ke halamannya. Nah, untuk lingkup kerja dari bagian saya sendiri, di sini ada jadwal ruangan. Jadi pengguna sebelum melakukan form peminjaman ruangan itu bisa melihat terlebih dahulu jadwalnya. Nah, di sini ada beberapa ruangan yang sudah diinputkan sesuai dengan referensi di data Silabor. Di sini ada ruangan-ruangan yang bisa dilihat jadwalnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu contohnya di simulasi ini adalah Laboratorium Komputer Prodi 3. Nah, di sini untuk di jadwal ruangannya sendiri, di sini untuk tampilan kalendernya bisa terlihat. Di sini ada dua jadwal di tanggal 26 dan 28, tanda bahwa pada tanggal tersebut di ruangan Laboratorium Komputer Prodi 3 terdapat pemakaian pada di tanggal 26 dan 28-nya dari jam 7. Nah, ini untuk tampilan secara kalender. Jadi kalau pengguna mau melihat tampilan lebih detailnya bisa menggunakan tampilan secara list. Secara list ini di sini bisa dilihat secara terurut bahwa di sini ada praktikum pemrograman web dari jam 7 sampai jam 9, kemudian ada praktikum ASD juga dari jam 7 sampai jam 9, tapi di tanggal yang sudah dilihat di jadwal tadi. Kalau praktikum Ini berupa web, informasi ya yang bisa Iya, didapatkan. Pak, berupa informasi yang dilihat oleh calon pengguna sebelum melakukan peminjaman ruangan, Pak. Baik itu dosen maupun mahasiswa yang ingin melakukan peminjaman, Pak. Nah, di sini juga bisa dilihat jadwal pada bulan sebelumnya atau sebelumnya. Kalau nggak ada jadwal ini sering bentrok kan? Kenapa? Iya, Pak, kadang sering terjadi tumpang tindih gitu, Pak, dalam pengisian spreadsheet penjadwalan. Jadi di sini pengguna itu bisa melihat jadwalnya terlebih dahulu, Pak, sebelum melakukan peminjaman. Karena pada saat melakukan peminjaman kan juga perlu adanya verifikasi dari pihak laporan. Jadi kalau di sini yang pasti sudah diverifikasi gitu, Pak, jadwalnya sudah digunakan. Kemudian di sini untuk jadwal di bulan selanjutnya. Nah, kalau misalnya dari pihak peminjam ingin melakukan di jadwal bulan yang sekarang, itu bisa mengklik bagian today ini. Nanti diarahkan lagi ke bulan yang sekarang, yang kebetulan sekarang adalah di bulan Agustus. Ini untuk dari sisi user. Kemudian untuk dari sisi admin, ini sudah dilakukan login dari bagian admin. Kemudian di dashboard ini terdapat list di mana sebelum melakukan verifikasi, laboran bisa melihat terlebih dahulu urutan peminjamannya tersebut. Jadi bakal nggak tumpang tindih di bagian dashboardnya. Kemudian untuk di bagian ruangan, di sini pihak laboran bisa melihat list ruangan seperti bagian ini tadi. Jika dari pihak laboran sendiri ini bisa melihat jadwalnya, kemudian mengedit nama ruangan dan lokasinya, kemudian bisa menghapus
nama ruangannya sendiri. Jadi selama ini sebelum adanya sistem ini apabila diterapkan ya, jadi laboran itu memberikan informasinya gimana? Menggunakan spreadsheet Pak, tapi Spreadsheet. kalau spreadsheet itu kan untuk pengisiannya kan sering terjadi tumpang tindih Pak kalau misalnya kita bersamaan, jadinya hal tersebut kurang efisien Pak. Dan user harus Jadi datang itu, ke laboran untuk melihat spreadsheet itu. tidak Pak, tapi kalau di spreadsheet itu kalau misinya bersamaan kan sering terjadi tumpang tindih. Nah, tumpang tindih itu yang membuat diskomunikasi antar peminjam yang satu dengan peminjam yang lain Pak. Jadi kalau menggunakan sistem penjadwalan ini, kita tuh bisa mengetahui dulu jadwal yang sudah terverifikasi dan jadwal yang masih tersedia gitu Pak. Kalau masih tersedia kan tandanya jadwal tersebut belum ada yang meminjam gitu Pak. Jadi ini disebut nggak ini apa prosedur peminjaman lab ini yang selama ini dilakukan di latar belakangnya? Tertulis kan? Kalau untuk di latar belakang belum dilampirkan Pak, tapi nanti akan direvisi Pak. Ya. Untuk Oke. Ayo silakan mungkin teman-teman dilanjut ke mau nanya. Mungkin teman-teman aja langsung. Ya, silakan. Oh iya silakan. Mungkin kan kalau dari kelebihannya sudah jelas ya. Di sini saya mau nyoba nanya terkait apa sih kekurangan dari sistem ini yang sekiranya bakal jadi problem ketika direalisasikan secara realnya gitu. Ya. Oke, baik saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi di sini untuk problemnya sendiri, untuk tampilannya sendiri masih belum terlalu minimalis, tapi secara fungsional itu sudah bisa digunakan karena sudah sesuai dengan kebutuhan juga. Di sini kita bisa melihat jadwalnya. Cuma di sini untuk kendala sendiri di bagian tampilan itu kalau pengguna ingin melihat tanggalnya ini masih 7.00 gitu. Karena kalau misalnya dijabarkan dari jam 7 sampai jam 9 itu agak terlalu kepanjangan. Mungkin untuk kekurangannya masih di bagian situ. Kemudian masih belum adanya fitur dari, mungkin lebih menarik kalau misalnya ditambahkan fitur tanya jawab kepada laboran gitu. Tapi untuk saat ini masih belum bisa direalisasikan. Oke, di tanggal yang sama itu misalkan jam 7 sampai jam 9. Nah, ada yang mau pinjam misalkan Nazla mau pinjam dari jam 10 sampai jam 11. Bisa kan? Bisa Pak, kalau jam 10 sampai jam 11 Pak. Bisa ya? Selama tidak berbarengan dengan yang jadwal yang sudah ada. Tapi kalau itu masuk notifikasinya ke bagian sistem peminjaman ruangan Pak. Hari libur bisa kan minjam? Bisa Pak selama jadwalnya masih tersedia Pak. Hari libur, hari tidak kerja, hari Sabtu, Minggu. Iya Pak. Ada kok? Selama jadwalnya apakah itu ada masih tersedia laboran yang jaga? Dengan kita kalau tutup? itu tergantung dengan kesepakatan dari pihak laboran Pak. Kalau misalnya ada yang meminjam itu bisa diusahakan Pak. Apakah tidak ada ya peraturan teman-teman peminjaman lab selama jam kerja? Kan tadi itu di dalam jam kerja itu Pak kan sudah dilakukan Pak, misalnya dari bagian admin Pak pas waktu verifikasinya. Bisa memverifikasi ya kalau dia nggak kerja, nggak buka. Ya, Pak. Jadi kalau misalnya pihak laboran tidak bersedia untuk penggunaan laboratorium di hari libur, itu bisa di bagian verifikasi ini menolak ininya Pak, menolak peminjaman ruangan tersebut. Oke, silakan teman-teman lain. Jadi di sini kalaupun memang kesediaannya bisa di hari libur atau tidak itu tergantung dari verifikasinya Pak. Itu disebutkan di latar belakang atau apa ya? Untuk saat ini masih belum sih Pak. Masalahnya itu disebutkan. Untuk saat ini belum, nanti akan fungsi verifikasi itu yang disebutkan juga. Iya Pak. Ya, Pak. Ya, itu saya nggak baca di latar belakang, tidak menunjukkan.
Jadi harus agak lebih dirincikan lagi apa yang dilakukan dengan adanya sistem itu. Nanti bablas pada mau pinjam hari Sabtu Minggu dibuat main PES seperti itu. Ya baik Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang silakan teman-teman lagi. Ingin bertanya. Ya silakan. Langsung saja. Saya Winawi Yunita di sini mau bertanya, Selamat Ramadan. Apa kira-kira hubungan dari integrasi dari sistem penjadwalan itu sendiri dengan peminjaman ruang? Iya, baik. Iya. Untuk hubungan integrasinya sendiri di sini kalau misalnya kan dari pihak peminjam itu kan sudah melihat nih jadwalnya yang tersedia di bagian mana. Misalnya di tanggal 29 ini kan masih ada yang kosong. Nah, terintegrasinya itu dari data peminjaman dari ruangan tersebut. Yang kebetulan ini di bagian proyek form peminjaman ruangan. Di sini pengguna itu bisa menginputkan di form peminjaman ruangan. Saya simulasikan aja di sini menggunakan email Itera, kemudian mengisi NIM, kemudian program studi teknik informatika, ruangannya di misalnya di prodi 4, terus nama kegiatannya misalnya praktikum PBO, dengan penyelenggaranya itu IF-Itera, pelaksananya mungkin saya isi saya sendiri sebagai ketua kelas. Nah, di sini tanggal 29 bisa diisikan dari tanggal jam 7 sampai jam 9. Nah, di sini dilakukan peminjaman. Oh iya, ini salah input harus tanggal 29. Nanti setelah dari formulir peminjaman ruangan ini, datanya akan masuk ke dalam bagian admin. Waktu selesai tidak bisa. Ini tadi Pak yang bermasalah Pak. Tadi saya salah inputkan jadi tanggal 23. Nah, kemudian pada saat datanya itu sudah masuk di bagian sini, ini ada berapa tabel sih, teman-teman? Rahmat. Ada berapa tabel kah ini? tabelnya untuk yang ini Pak, bagian ini tuh hanya satu sih Pak untuk tabelnya yang dari ruangan lingkupnya. Ini di laporannya ini nggak ada ini ya, perancangannya nggak memasukkan IRD dan tabel-tabel yang ada. Oh iya Pak. Nah, mungkin ini data yang sudah masuk. Iya Pak, nanti saya coba tambahkan di revisi laporannya Pak. Di sini untuk data peminjamnya sendiri sudah masuk tadi yang sudah diisikan. Nah, misalnya di verifikasi nih. Kalau misalnya dari peminjaman ruangan sendiri sudah terverifikasi, maka data dari bagian peminjaman ruangan ini akan diimplementasikan ke bagian penjadwalan gitu. Jadi hubungan integrasinya adalah data peminjaman ruangan ini setelah diverifikasi akan masuk ke bagian penjadwalan yang menandakan bahwa jadwal tersebut itu sudah diisi oleh praktikum PPO tadi yang sudah disimulasikan. Mungkin untuk jawaban saya seperti itu. Silakan yang lain. Menjawab dari Saudara Vina. Ayo, ada satu lagi yang nanya. Izin bertanya, Pak. Boleh. Iya, silakan. Itu kan si calon peminjam itu bagaimana cara tahunya kalau dia sudah ter-ACC atau belum gitu? Baik, saya menjawab pertanyaan dari Iwayan. Jadi kalau misalnya sudah diverifikasi, dia akan masuk ke bagian email. Nah, seperti yang tadi kan sudah
diverifikasi. Ini saya buka terlebih dahulu email setelah diverifikasi. Jadi ini verifikasinya langsung terverifikasi dan dikirim ke email ya? Iya Pak, itu dari sistem bagian peminjaman itu melakukan verifikasi, terdapat verifikasinya juga Pak. Jadi peminjam bisa tahu jadwalnya itu sudah disetujui atau belum. Mana? Itu Bank BRI itu. Enak tuh kalau ini di Pak, akun ITERA Pak. Oh, akun ITERA. Tak kira dapat ini. Itu email, maaf Pak, itu email pribadi sih Pak, jadi otomatis diarahin ke situ dulu. Kenapa nggak bentuk ini pesan ini aja, WA atau SMS? Untuk implementasinya, karena kan tadi dari pihak peminjam itu kan bisa ini Pak, apa namanya, menginputkan email. Jadi untuk komunikasinya sendiri dirasa lebih baik untuk menggunakan email Pak. Nah ini sudah terdapat verifikasi peminjaman keuangan yang sudah dimasuk emailnya ke dalam email pengguna tadi yang sudah diinputkan ke formulir. Selama ini peminjaman ruangan itu isi apa, tanda tangan, penanggung jawab, ada form tanda tangan kan? Kalau untuk bagian itu Pak, lingkupnya sudah masuk ke bagian peminjaman Pak. Oh. Kalau untuk secara administrasi tanda tangannya Pak, jadi kalau penjadwalan itu hanya menampilkan jadwal, kemudian mengambil data verifikasi peminjaman tersebut ke dalam jadwal tersebut Pak. Oh, jadi hanya kayak sistem booking aja ya? Booking, pesan. Iya, kayak sistem informasi jadwal tersebut, jadwal yang sedang tersedia di ruangan tersebut apa saja gitu Pak. Nah ini untuk emailnya yang dari jam 9.58 tadi sudah masuk di praktikum PBO di laboratorium komputer prodi 4 seperti yang sudah disimulasikan pada saat pertanyaan sebelumnya. Mungkin untuk jawabannya bisa diterima. Bisa. Ada lagi teman-teman? Kalau selagi belum ada yang nanya lagi ya, saya mau bahas tentang tujuannya Rahman. Jadi kan tujuannya adalah ngapain saja tadi? Sistem ini ngapain aja? Memberikan informasi kan? Iya Pak. Jadi di tujuan ini mengimplementasikan pembuatan sistem penjadwalan pada gedung laboratorium, kemudian menyelesaikan permasalahan dalam penjadwalan pada gedung laboratorium. Ini sebenarnya kalau menyelesaikan permasalahan ini itu dengan cara menampilkan jadwal tersebut Pak. Jadi tujuan ini sebenarnya dari permasalahan yang ada yang katanya tidak dapat informasi, itu tidak ada menyampaikan informasi terkait jadwal. Mungkin untuk penulisannya belum terlalu detail Pak. Ya, ini masih ininya sendiri masih bisa ini dari 3 tujuan ini dalam satu pokok bahasan intinya menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya kan? Tujuannya adalah memberikan informasi pengguna atau jadwal pengguna laboratorium, memberikan informasi verifikasi seperti itu. Iya, baik Pak. Oke, selebihnya ada di catatan saya juga telah saya komentar di sini ya, nanti saya bagi. Nah, identifikasi masalah ini ya, mana nih? Nah, di bab 4. Di bab 4 itu langsung kok analisa permasalahan ya.
analisa permasalahannya. Kalau paragraf pertama lah, berdasarkan studi literatur. Kan studi literatur itu apa sih? Studi literatur itu Baca referensi. mendukung ini ya Pak. Iya Pak. Seperti yang sudah Jadi jadi kalau menangkap di sini intinya tuh berdasarkan studi literatur yang dilakukan, pengembangan sistem dilakukan. Nah, kan analisis masalahnya itu kan setelah Rahmat di laboratorium itu dulu kan, bukan menawarkan sebuah produk hasil buku, ya kan? Seperti itu. Iya Pak. Jadi kata-katanya, ya. Paragraf pertamanya. Urutannya saya akan tukar Pak sama. Ya. Jadi kalau baca di sini berdasarkan studi literatur yang dilakukan, pengembangan sistem. Nah ini kan adalah analisa permasalahannya. Dapat masalah dulu, baru Rahmat sesuaikan dengan studi literatur yang ada, wawancara lagi untuk penyesuaian kebutuhan sistem. Nah, gitu ya. Ya, baik Pak. Lanjut ke masukannya Pak. Ke bawahnya 4.2. 4.2 itu sama aja dengan apa? Dengan bab satunya tuh. Oh iya Pak. Ya kan? Kalau sama aja ngapain ini? Tetapi kalau yang di bab satunya adalah definisi studi literatur, kalau di sini lebih ke aksinya Rahmat. Ya, Pak. Ya. Itu nggak ada bedanya dengan di bab 1 ini di halaman 27. Di bab satunya halaman berapa itu? Sama saya baca. Jadi melakukan hal yang berulang-ulang. Ya. Iya Pak. Nah itu lebih ke aksinya Rahmat ya. Bukan ya, Pak. definisi. Saya perbaiki Pak. Ya seperti itu. Dari dalam peran. Pak. Ya ditambahkan IRD-nya, tabelnya ya. Iya baik Pak. Seperti itu. Itu saja. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Selebihnya saya ada komentar ya. Saya nanti kembalikan laporannya untuk diperbaiki berdasarkan catatan ini. Ya. Silakan teman-teman lain. Atau kalau sudah cukup, kita ke presenter berikutnya. Sudah cukup ya? Sudah cukup, silakan ditutup. Mungkin untuk sekian presentasi dari hasil pengerjaan kerja praktik ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan pada saat selama presentasi maupun isi dari presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Next berikutnya. Iya Pak. Ya, mana nih Iqbal? Mandi nggak Iqbal nih? Mandi dong Pak. Ya. Silakan. Saya izin mulai ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih untuk Bapak Ardil sebagai pembimbing kakak saya, dan terima kasih kepada teman-teman untuk sudah hadir di seminar praktik saya di pagi hari ini. Sebelumnya saya izin share screen PPT yang sudah saya buat. Silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, saya mulai. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 1814143 dari Informatika 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya, yaitu sistem peminjaman barang laboratorium multimedia ITERA. Yang pertama-tama profil instansi tempat saya kerja praktik yaitu di ITERA, tepatnya di laboratorium multimedia ITERA yang dimana kerja praktik ini dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat
jam kerja jam 8 sampai jam 16.30 dan jam 8 sampai kecuali hari Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Selanjutnya di ruang pekerjaan, yang pertama itu menganalisis dan merancang apa saja kebutuhan sistem peminjaman barang yang akan dikembangkan. Yang kedua mendesain tampilan website. Yang ketiga mengimplementasikan desain yang dirancang ke bagian development atau pengembangan. Yang terakhir melakukan testing pada website. Selanjutnya identifikasi masalah. Kenapa saya mendapat tugas ini sebagai proyek KP saya. Yang pertama yaitu peminjaman barang yang ada di laboratorium sekarang ini tidak terintegrasi secara sistem, alias masih menggunakan paper base, dan data peminjam itu masih ditulis manual gitu. Dan yang kedua, tidak adanya data peminjam barang yang jika telat mengembalikan barang itu sulit untuk dilacak, dan admin itu atau laboratorium tidak tahu barang apa saja yang dipinjam dan yang sudah telat mengembalikan. Selanjutnya tujuan KP di sini yaitu pertama mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan, melatih soft skill yang diperlukan dalam dunia kerja, serta memberi solusi dari permasalahan yang ada di laboratorium multimedia Itera khususnya peminjaman barang. Selanjutnya manfaat kerja praktik ini yang pertama membantu civitas akademik Itera dalam melakukan pengajuan peminjaman dan pengembalian barang yang ada di laboratorium multimedia. Dan yang kedua membantu laboran untuk mengelola data barang pinjaman yang ada di lab MM. Selanjutnya metodologi pengembangan perangkat lunak itu saya menggunakan metode agile, yang dimana metode ini terdapat iterasi yang berulang-ulang sesuai kebutuhan dari klien, yang dimana klien di sini laboran. Mungkin selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya langsung mendemokan aplikasi yang sudah saya kerjakan. Di sini yang pertama ada heading page atau heading page di bagian klien, yaitu penjelasan dari apa saja yang ada di sistem ini. Kebetulan sistem itu ada berapa bagian project, khususnya saya itu mengerjakan di bagian peminjaman barang. Jadi kalau kita klik mulai di bagian landing page ini akan langsung mengarah ke form peminjaman barang. Nah di peminjaman barang ini kalau di sekarang yang masih dilakukan di LabM itu mengunduh form peminjaman barang yang ada di UPT Lab, mengisi secara manual dan mengecek ketersediaan barang di laboratorium multimedia Itera di laboran. Jadi kalau yang sekarang itu masih kurang efektif dan kurang efisien. Jadi peminjam itu nggak tahu barang itu tersedia atau enggak. Tapi kalau di sistem ini dia bisa mengecek ketersediaan barang, apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Jadi dia pertama mengisi data pinjaman. Mungkin yang pertama bisa kita isi sesuai field yang ada di sini. Nah, di bagian data peminjam ini data dari peminjam yaitu nama lengkap, NIM atau NIP. Jadi tidak hanya mahasiswa yang bisa meminjam barang, namun dosen ataupun teknik atau civitas akademik yang lain itu bisa meminjam. Mengisi sesuai data diri peminjam, dan selanjutnya keterangan peminjam ini memilih barang apa saja yang ingin dipinjam. Jadi ada contohnya di sini ada beberapa data barang yang sudah dimasukkan, namun di sini masih karena saya meng-search-nya di lokal, jadi belum ada data realnya yang ada di laboran. Jadi contohnya di sini saya masukkan data pinjam MSI LCD jumlah 1 unit. Jadi kalau dia sesuai ketentuan laboran sendiri, di sini meminjam barang itu maksimal 5 buah barang, dan setiap barang itu maksimal 5 unit yang dipinjam. Jadi contoh kita di sini meminjam 3 unit. Kita isi dulu sesuai barang apa saja yang ingin dipinjam, dan mengisi data tanggal peminjamannya itu untuk hari apa, dan tanggal pengembalian itu untuk kapan dikembalikan barangnya, dan mengisi keperluan kegiatan serta tempat kegiatan. Contoh di sini kita isi sesuai data dari dulu, dan ketika kita klik pinjam itu langsung mendirect ke form peminjaman yang telah digenerate dari formulir peminjaman. Nah ini sudah sesuai dari format UPT Lab, sesuai data dari yang diisi di form sebelumnya. Ada nama, NIM, nomor HP, afiliasi atau program studi, ada tanda tangan peminjam, dan yang lembar kedua itu ada rincian kegiatan dan daftar alat yang pinjam sesuai dari form sebelumnya.
keperluan untuk apa, tempat kegiatan, awal peminjaman dan akhir peminjaman. Di sini Oh, ada, jadi ini sesuai dengan selama ini ya, POM ini. iya Pak. Jadi kalau yang sekarang juga kan menggunakan tanda tangan laboran dan tanda tangan korlap itu untuk menyetujui peminjaman barang. Jika telah di generate seperti ini, tinggal di download dan bisa di print, lalu minta tanda tangan kepada laboran dan kepada UPT Lab untuk menyetujui peminjaman barang. Selanjutnya mungkin untuk melihat data yang data yang sudah dipinjam itu bisa masuk ke login bagian admin. Memasukkan login admin di sini. Untuk login hanya dikhususkan untuk admin inventaris. Jadi ini bisa membuat menginputkan data barang baru kan? Iya Pak. Bisa ya. Untuk bagian data barang yang dipakai itu menggunakan data dari barang realnya Pak. Misalkan dapat barang baru, bisa nggak diinput? Bisa Pak. Untuk inventaris sendiri itu ada bagiannya sendiri, dan khusus untuk saya itu hanya peminjaman barang. Jadi data-data barang apa saja yang tersedia itu ada di projectnya Ezra. Jadi untuk saya sendiri itu hanya mengerjakan di bagian peminjaman barang. Jadi untuk jadi data yang sudah terinput ya, barang-barang yang sudah terdata. Iya Pak. Jadi data-data barang yang tersedia di laboran, di lab itu, dan untuk data peminjaman barang yang sudah terisi tadi bisa dilihat di sini. Pengkodian barang tadi gimana itu? Itu berdasarkan kode barang di Tera atau gimana? Kode barang sesuai barangnya Pak. Misalkan barang fisik atau barang software. Nah untuk barang sendiri itu ada dua berdasarkan tahunnya atau gimana? Iya, sesuai dari laboran sendiri meminta untuk kode barang, nama barang, lokasi barang di lab TPB atau lab prodi, kategori barang itu elektronik atau non elektronik, ada stok barang yang tersedia dan barang yang bisa dipinjam itu berapa. Jadi misal kalau stok barang itu 30 namun misal 5 barang itu rusak, jadi data yang diisi di sini itu hanya 25 gitu. Jadi stok barang 30 namun 5 tidak bisa dipinjam, hanya 25 barang yang bisa dipinjam. Oh, ini berarti menambahkan barang baru ini ya? Iya Pak. Untuk sistem pengkodiannya gimana? Oh, di input ya pengkodiannya? Iya Pak. Iya Pak. Misalkan kan NIM teman-teman nih, NIM Iqbal kan di dalam NIM itu kan ada tahun angkatan, ada nomor urut angkatan kan, gitu kan? Iya Pak. Kalau kode barang ada nggak di sini? Kalau kode barang sendiri saya sebenarnya kurang tahu untuk gimana cara laboran itu menginputkan kode barang, karena di laboran sendiri juga untuk mengisi data barang ini juga belum dilaksanakan karena masih WFH untuk admin laboran sendiri. Jadi untuk sistem ini sendiri barang-barang yang ada di laboratorium multimedia Tera itu jadi belum dimasukin Pak ke sistem ini. Ya, lanjut. Teman-teman yang lain sembari nanya nggak apa-apa loh. Ya. Nah, jadi mungkin saya lanjut dulu di bagian ini tadi data yang baru diisi tadi. Di bagian detail bisa dilihat di detail dari form yang diisi sebelumnya, ada nama, NIM, email, nomor HP, afiliasi, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian kapan, dan barang apa saja yang dipinjam sesuai unit per barang. Jadi kalau dia sudah peminjam sudah menyetujui dari UPT Lab dan mendapat tanda tangan dari UPT Lab, dan laboran juga sudah menyetujui dan barang tersedia dan barang juga sudah diambil oleh peminjam, maka status peminjam sendiri itu bisa diubah menjadi sedang meminjam. Ini verifikasi dari laboran ya? Iya Pak, diverifikasi oleh laboran. Jadi contohnya di sini karena peminjam data di sini itu tanggal pengembalian itu tanggal 24 yang dimana besok, jadi sebenarnya di sini ada fitur notifikasi ke peminjam jika peminjam turut mengembalikan jika melewati tanggal pengembalian. Jadi contoh di sini masih tanggal 24,
itu tidak ada fitur tersebut. Namun kalau di data yang sudah saya buat, contohnya di sini, karena datanya sama aja, namun barang dipinjam itu berbeda dan tanggal pengembaliannya sendiri sudah lewat 22 yang dimana kemarin, maka ada fitur kirim notifikasi kepada peminjam kalau barang tersebut telah dikembalikan. Nah, kalau kita kirim notifikasi ke peminjam, maka langsung masuk ke email peminjam yang diisi sesuai form. Dan kalau kita lihat di bagian email, nah maka langsung masuk notifikasi email dari laporan sesuai data diri dan barang dipinjam sesuai dari form. Kalau keterlambatan pengembalian gimana? Kalau terlambatan pengembalian itu hanya mengirim notifikasi kepada peminjam, Pak. Jadi kalau dia telat mengembalikan, laporan bisa mengirim notifikasi kepada peminjam yang telat. Kalau laporannya lupa? Kalau lupa mungkin itu di luar sistem ini sih, Pak, karena itu jatuhnya di bagian human error dan sistem sendiri nggak bisa tahu juga kan kalau laporan lupa gitu. Ya, misalkan laporannya kan ada sip-sipan jamnya. Nah, yang si A, si Budi ini istirahat siang. Adalah Abdul yang ada jaga. Gimana? Nah, kalau di bagian itu sendiri saat di dashboard sendiri itu ada data form peminjam barang yang telat. Jadi di bagian di sini ada ya? Iya, Pak, sudah ada bagian khusus untuk data peminjam yang telat mengembalikan barang. Jadi sudah ada data bisa mengingatkan ya. Iya, Pak. Jadi nggak perlu melihat ke bagian peminjaman untuk melihat siapa aja yang telat. Ini nggak diuraikan di apa? Di manfaat yang dirasakan oleh laporan. Kan kalau untuk manfaat sendiri, iya Pak. Untuk di PPT memang diuraikan lebih jelas lagi itu manfaatnya kan? Iya Pak. Gitu. Lebih ke manfaat dari aksi dari sistem yang Iqbal buat. Sistem itu apa yang dirasakan oleh laporan dengan adanya sistem yang Iqbal ajukan ini, apa yang lebih terasa manfaatnya bagi user atau pengguna atau peminjam peralatan barang laboratorium ini, mendapatkan informasi ketersediaan stok barang, laporan bisa memantau dan mengirim notifikasi atas keterlambatan pengembalian. Kan selama ini mungkin kalau yang telat dia cari-cari kontak telepon. Ya, jadi lebih ke aksi ya, apa yang dirasakan. Ya. Itu beda dengan tujuan. Nah, ya. Lebih diuraikan ya. Kalau ini membantu Sivitas Litera dalam melakukan pengajuan peminjaman. Jadi ini manfaat ini lebih ke general. Kalau lebih ke general kan bayangnya biasa-biasa aja. Terbayang seperti dari sistem manual jadi sistem aja. Tapi bukan ke aksi yang dilakukan oleh sistem itu. Kalau masih merubah dari konvensional tertulis ke sistem, ya isi form Google Form aja. Nah, kamu harus lebih menjelaskan sistem ini lebih dari apa yang dilakukan oleh Google Form itu, seperti mengirim notifikasi atas keterlambatan pengembalian, seperti itu, ya. Jadi memberikan informasi, ya. Gitu. Yang lain-lainnya ada saya tandain juga, nggak apa-apa. Jadi kita bimbingan lagi, apalah, ya. Yang lain gimana nih? Boleh tanyakan nih. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Bantulah Iqbal nih, tanyalah banyak-banyak. Yang lain baru 2, 3, 5 orang nanya kayak gitu. Apa sudah disuap ini? Yang lain nih, gimana?
Udah pada tidur. Ayo boleh tanyakan. Nah, kalau nggak ada yang nanya ini ulang lagi nih. Izin bertanya Pak. Ya. Nah, bagus. Kenalkan Pak, saya Raffi dari Informatika 14. Ya, silakan. Jadi kira-kira dari sistemnya ini udah dipakai belum Pak untuk di laboran sendiri Pak? Untuk di laboran sendiri ini untuk sampai saat ini masih dalam proses deploy karena di laboran sendiri itu masih shift-shiftan Mas Cope, jadi belum bisa menginformasikan ke seluruh laboran yang ada di LabMM gitu. Jadi untuk sampai saat ini belum terrealisasikan sistem ini. Mungkin begitu. Oke. Mungkin ada kendala lain Bang? Apa servernya udah jadi belum Bang gitu Bang? Nah untuk server sendiri itu memang ada sedikit kendala di bagian Labtech karena ini deploy-nya di server di Labtech sendiri. Jadi mungkin kendala di sistem KP yang kami buat ini di LabMem ini karena masih menggunakan server di lokal, jadi untuk pengaksesan sistem ini masih harus menggunakan WiFi Tera untuk membuka sistemnya, jadi nggak bisa dibuka di luar Tera gitu. Oke. Cukup jelas Bang. Jelas ya. Terima kasih di atas pertanyaan. Nggak sabar lagi nih yang lain mau memanfaatkan sistemnya. Ada lagi teman-teman, silakan. Ini kok nggak ada tabelnya? IRD-nya nggak ada ya? Ada Pak di bagian dokumen teknis di lampiran. Kurang lebih dari sistem Iqbal ini berapa tabel? Untuk barangnya sendiri itu ada 3 tabel, kecuali user, termasuk user ada 4 Pak. Tapi kan user kan nggak login. User admin login Pak. Pengguna nggak inputkan NIM atau login. Iya Pak, kalau untuk peminjam itu tidak perlu login kecuali untuk laboran untuk mengakses bagian adminnya. Jadi ada tabel apa? User, form barang, terus barang per unitnya, dan data barang yang ada di inventaris. Data barang ada 3 adanya. Iya Pak, 3. Peminjaman ada juga. Peminjaman itu data peminjam itu ada di tabel form barang Pak. Setelah itu terisi apabila pengguna itu meminjam. Iya Pak. Jadi teman-teman, project ini berapa menu kah? Kan tadi ada perekrutan Astra, ada penjadwalan lab, pengguna lab. Ini adalah peminjaman barang. Ada berapa submenu? Total itu kalau per orang itu karena KP di lab admin ada 9 orang dan 1 orang mau server, jadi total untuk project sendiri ada 8 Pak. Ada 8. Iya, 8 dan 1 per orang. Dan 1 masing-masing ada pada submenu-menunya ya. Yang bagian Pak. Rekrutan Astra. Lebihnya apa yang tidak bisa dilakukan oleh sistem ini apa? Dimasukkan ke dalam saran ya. Iya Pak. Seperti itu. Ini nggak ada batasan masalah ya teman-teman kalau di laporan KP ini. Iya Pak, kalau sesuai format template dari Pak Ilham itu tidak ada sih Pak. Tidak ada. Jadi KP-nya ini 30 hari 1 bulan ya. 40 hari di sini. Terhitung dari tanggal 1 April sampai 10 Mei itu 40 hari. Cuman kalau tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu itu 28 hari Pak. Oh, 28 hari efektif ya. Iya Pak. Yuk, silakan teman-teman yang lain boleh tanyakan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mau izin bertanya Pak? Iya, silakan. Ini yang nanya-nanya ini dicatat ya namanya?
Iya Pak. Ya, nanti Pak kasih record. Saya Muhammad Alfarizi dari Teknik Informatika angkatan 18, NIM 118140117. Iya, Ini silakan. kan tadi di sistemnya ini kan ada fitur buat notifikasi ke peminjam ya kalau telat ya. Berdasarkan email yang diinput di awal tadi kan. Iya. Nah itu kira-kira dari sistem ini bisa antisipasi nggak kalau misalkan si user itu input emailnya asal-asalkan gitu, bukan email dia sebenarnya. Nah kalau untuk itu sebenarnya kan pada saat dia minta tanda tangan dari laboran atau PT Lab itu kan pasti laboran dan PT Lab itu ngecek dulu tuh data yang di situ benar atau tidak. Jadi untuk itu bisa dianalisis secara human gitu, jadi nggak sistem yang mendeteksi. Karena untuk kalau dipaksa pakai email literal sendiri, karena banyak email literal itu Google Drive tidak bisa diakses karena mengakses hal-hal yang ilegal, jadi banyak yang ke banned gitu kan. Jadi karena untuk mengatasi hal itu maka email itu tidak divalidasi untuk menggunakan hanya email literal. Dan itu dijelaskan juga di latar belakang pengisian. Iya. Disebutkan. Untuk itu belum disebutkan sih Pak. Ke detail itu. Lebih ke detail itu. Ini penjelasannya. Pada pengisian form itu diisi. Kan ada gambar tampilan form peminjaman barang kan. Nah, form itu pas saja datanya menginputkan email literal. Ya benar. Nanti emailnya juga email asal-asalan. Dan penginputannya itu format email, nanti diinputkan angka semua. Jadi ada tag itu kan. Iya Pak, untuk nanti ditambahkan ke laporan. Oke. Silakan yang lain, boleh tanyakan lagi. Baru satu yang nanya ya? Oh, dua. Udah dua sih Pak. Dikit kali yang nanya Iqbal ini. Apa topiknya ini berat apa gimana? Ayo boleh tanyakan, bantulah ya Iqbal ini. Izin tanya Pak. Ya. Iqbal. Ya silakan Ringo. Oke, mau nanya kira-kira semisal pengguna ini dia istilahnya jahat gitu ya, terus juga dia ngisi formnya itu berupa bukan data sebenarnya, tapi dia ngisi formnya itu kayak tag-tag HTML atau script jahatnya, itu gimana tuh dari sistemnya? Nah untuk sistem itu sendiri untuk mengatasi hal tersebut, jadi misalkan dia data isinya itu ini kan dimasukin nama lengkap gitu kan, jadi selain huruf alfabet itu nggak bisa dimasukin. Jadi contohnya mungkin kalau kita masukin tag HTML itu seperti ini. Nah itu dia nggak bakal bisa. Contohnya saya masukin data dummy aja ya. Nah di bagian sini akan muncul pesan error, mohon isi nama dengan karakter alfabet. Jadi setiap field ini sudah divalidasi secara sistem. Nah, kecuali untuk alamat email ini seperti yang ditanyakan Farizi, kalau dia ngisi asal-asalan itu gimana gitu. Jadi alamat email sendiri ini karena tidak ada kepastian atau tidak ada validasi dari laboran terkait email ini, jadi untuk validasi email itu belum bisa maksimal sepertinya. Jadi tapi untuk selain itu, kalau dia ngisinya tag HTML untuk injek scriptnya itu tidak bisa sama sekali, bisa dipastikan tidak bisa. Oke, silakan lagi teman-teman. Ya, untuk yang laporannya saya komen di ini ya, di Word-nya atau di laporannya, nanti saya kembalikan catatannya ya. Iya, Pak. Ini lebih ke tata tulis, ada spasinya yang berantakan, ada yang spasinya 1,5, ada yang 2 ini.
Silakan, ada lagi? Silakan untuk teman-teman yang bertanya. Apa-apa lah kita nunggu pertanyaan sampai zuhur. Apa-apa, tanya-tanya yang gampang juga nggak apa-apa, tanya-tanya yang berat juga nggak apa-apa kok. Nah, ayo, ditantang loh. Oke. Saya komen di sini. Jadi lebih ke ini ya, saya koreksinya lebih ke tujuan, manfaatnya, tata tulisnya ada ini. Ini benar-benar akan diimplementasikan di Tera? Iya Pak. Iya Pak. Iya. Jadi setelah KP ini project diserahkan ke laboran atau ke TIK? Gimana? Projectnya ini diserahkan kemana nanti? Ke laboran? Untuk proyeknya sendiri diserahkan ke UPT Lab Pak, karena sebenarnya di Lab MM sendiri itu kan masih di bawah bagian dari UPT Lab. Jadi sebatas ini ya projectnya. Apabila masih ada yang masukan, ada kekurangannya, bisa dikembangkan berikutnya, tapi bukan Iqbal ya, karena Iqbal sudah berakhir kan masalah KP. Iya Pak. Ada lagi teman-teman? Udah cukup juga ya waktunya ya. Oke. Kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Ya, pengujiannya ini sudah diujikan dengan ini laboran. Sudah Pak. Sudah Pak. Dan dari setiap langkah-langkah perancangan sistem memang dikoordinasikan dengan laboran terkait menunya. Untuk koordinasi sendiri itu sebenarnya setiap seminggu atau 2 minggu sekali itu setiap ada perkembangan update dari proyek itu akan pasti dikonsultasikan dan dipresentasikan kepada laboran sih Pak. Ada POM juga nggak sih ini konsultasi dengan laboran itu nggak? Nggak ada Pak. Oh nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke. Pasti. Oke, itu saja ya. Oke. Boleh diakhiri? Ya Pak. Silakan ditutup. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Aidil yang sudah hadir di seminar saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita dokumentasi loh. Boleh nyalakan kameranya? Oke, selamat untuk yang sudah seminar, tinggal lagi menyempurnakan saja laporannya ya. Karena laporannya sebaiklah di sana juga akan dilihat tuh Pak Aidil ini bimbing atau enggak. Yang belum nyalain kamera boleh nyalakan kamera. Apa-apa, mungkin akan dibuat status oleh Iqbal. Alhamdulillah ya, udah seminar KP. Terima kasih untuk yang telah hadir. Jangan lupa isi absensi katanya. Oke. Kita cukupkan ya. Kalau nggak ada lagi yang kita bahas. Di luar topik ini boleh teman-teman mau berkoordinasi atau mau tanya. Nggak ada ya? Oke. Saya kirim ke grupnya ini Iqbal ya untuk dokumentasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi sehat terus. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir.
4 maaf.